Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nasrullah dengan NIM 22214060 dari Prodi Teknik Informatika. Di sini saya akan membuat video tugas mata kuliah web semantik yang berjudul framework dan alat pengembangan web semantik. Sebelum kita lanjut kepada framework dan alat pengembangan web semantik itu sendiri, mari kita mengenal lebih dalam apa sih itu web semantik. Web semantik di sini adalah pengembangan dari World Wide Web yang memungkinkan data diinterpretasikan oleh mesin sehingga dapat saling terhubung dan dimanfaatkan secara lebih efektif. Lebih jelasnya yaitu web semantik dirancang untuk memungkinkan data dan informasi di web diinterpretasikan dan diproses tidak hanya oleh manusia, tetapi juga bisa oleh mesin ataupun yaitu komputer. Sederhananya yaitu web semantik sendiri yaitu memungkinkan data yang ada di sebuah internet untuk dimaknai secara mendalam oleh sebuah mesin, sehingga mesin bisa memahami konteks dari data tersebut bukan hanya sekedar melihatnya sebagai sebuah kumpulan teks ataupun sebuah angka. Adapun tujuan utama dari web semantik itu yaitu di sini untuk meningkatkan pemahaman mesin terhadap konten web. Maksudnya yaitu tujuan utama web semantik adalah mengubah sebuah data web dari format yang biasanya hanya bisa dimengerti oleh manusia, diubah menjadi format yang juga bisa dipahami dan dimanfaatkan oleh sebuah mesin secara otomatis. Ada juga yaitu mendukung integrasi data dan interoperabilitas dengan web semantik. Data yang sebelumnya terisolasi di berbagai situs ataupun sebuah aplikasi dapat saling terhubung dan digabungkan menjadi satu, di mana juga bisa mempermudah pengguna dalam menemukan sebuah informasi yang relevan tanpa batasan platform ataupun sebuah sistem. Yang selanjutnya yaitu manfaat web semantik, yaitu memperbaiki pengalaman pengguna. Yang kedua, meningkatkan aksesibilitas dan interoperabilitas data. Yang ketiga yaitu memudahkan pencarian dan penemuan sebuah informasi. Seperti yang dijelaskan tadi, yaitu tujuan utamanya dari web semantik yaitu mempermudah pengguna dalam menemukan sebuah informasi yang relevan tanpa batasan platform ataupun sebuah sistem. Yang selanjutnya yaitu pentingnya framework dan alat dalam web semantik. Yang pertama yaitu di sini ada memudahkan pengembang untuk membangun aplikasi berbasis web semantik. Maksudnya, web semantik menyediakan standar khusus yang memudahkan seorang pengembang untuk membangun sebuah aplikasi yang mana bisa memahami konteks data secara otomatis. Hal ini dapat memungkinkan pengembang untuk membuat aplikasi lebih cerdas yang dapat menangkap dan mengolah sebuah data dengan pemahaman yang lebih mendalam. Contohnya dalam menggunakan RDF atau Research Description Framework, atau di mana pengembang dapat membuat aplikasi yang bisa menghubungkan informasi dari berbagai sumber, memungkinkan aplikasi lebih responsif terhadap kebutuhan seorang pengguna. Yang kedua yaitu membantu dalam pemodelan data, pengintegrasian, ontologi, dan pengelolaan data semantik. Maksudnya yaitu ontologi dalam web semantik memungkinkan pengembang untuk memodelkan sebuah data yang lebih baik dan juga mengelompokkan informasi sehingga sesuai dengan hubungan dan kategori tertentu yang lebih mudah untuk dimahami oleh sebuah mesin. Pengintegrasian ontologi sendiri yaitu membantu aplikasi menggabungkan sebuah data dari berbagai sumber dengan cara yang terstruktur, misalnya menghubungkan data dari situs web
yang berbeda untuk menampilkan informasi gabungan dalam satu aplikasi. Hal ini juga sangat berguna dalam sistem seperti mesin pencari yang memerlukan pemahaman yang sangat mendalam dari berbagai jenis data yang ada. Yang ketiga yaitu meningkatkan sebuah produktivitas dan kualitas proyek web semantik. Maksudnya di sini yaitu dengan web semantik kita ataupun seorang pengembang dapat bekerja lebih produktif karena alat dan standar yang disediakan dapat membantu dalam otomatisasi sebuah proses seperti pengelolaan integrasi data. Hal ini berarti lebih sedikit waktu yang diperlukan untuk pengaturan manual sehingga memberikan tim untuk fokus pada pengembangan fitur lain. Juga kualitas proyek juga dapat lebih meningkat karena data yang dihasilkan lebih terstruktur dan relevan dengan kebutuhan seorang pengguna, sehingga aplikasi yang menggunakan web semantik bisa memberikan informasi yang lebih akurat dan bermanfaat karena data diproses dalam konteks yang lebih lengkap. Di mana ketiga manfaat ini menunjukkan bagaimana web semantik mendukung pengembangan aplikasi yang lebih cerdas dan responsif, sehingga meningkatkan efisiensi pengembang dalam menciptakan pengalaman pengguna yang lebih baik. Yang selanjutnya yaitu RDF atau Research Description Framework sebagai dasar web semantik. RDF sendiri yaitu adalah sebuah kerangka untuk menggambarkan informasi tentang sumber daya dalam format yang dapat dibaca oleh mesin. Maksudnya adalah RDF yaitu sebuah satu komponen utama dari web semantik yang dirancang untuk menyediakan kerangka kerja atau struktur yang memungkinkan data di sebuah web bisa dipahami oleh mesin. Adapun format khusus yang dirancang untuk menggambarkan informasi tentang berbagai daya seperti halaman web, gambar, ataupun bahkan produk dengan RDF data dapat disusun dalam bentuk yang bisa dimengerti dan diproses oleh mesin. RDF juga mendefinisikan hubungan dalam bentuk subjektif, predikat, dan objek yang digunakan untuk menghubungkan data di web. RDF menggunakan model data yang sederhana yang kuat, yaitu yang mana subjek, predikat, dan objek, sehingga model dengan subjek kita entitas atau sebuah sumber data yang utama yang sudah dibicarakan. Adapun predikat sendiri yaitu hubungan atau karakteristik dari subjek tersebut. Adapun objeknya sendiri yaitu nilai atau target dari hubungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu Spark Protocol and RDF Query Language untuk query data semantik. SparkQL yaitu adalah sebuah bahasa query yang dirancang untuk RDF. Maksud RDF SparkQL sendiri yaitu adalah bahasa query yang khusus dirancang untuk mengambil dan memanipulasi data yang disimpan dalam format RDF. SparkQL memungkinkan kita menanyakan informasi pada data semantik dengan cara yang mirip dengan bagaimana sebuah SQL digunakan untuk mengambil data dari basis data relasional. Fungsi dari SparkQL sendiri yaitu memungkinkan pengguna untuk mengekstraksi informasi spesifik dari data yang besar dari berbagai web semantik, yaitu di mana di sini digunakan untuk mengambil dan memanipulasi data yang disimpan dalam format RDF. Selain mengambil data, SparkQL juga digunakan untuk mengupdate dan memanipulasi data yang ada di dalam database RDF, sehingga menjadikan
alat yang sangat fleksibel dalam mengelola data web semantik. Adapun contohnya di sini yaitu contoh penggunaan dari SparkQL sendiri yaitu query database semantik untuk mendapatkan informasi tertentu. Contohnya jika terdapat web semantik berisi informasi tentang buku, pengguna bisa menggunakan SparkQL untuk menemukan yang pertama yaitu semua buku yang diberikan oleh penerbit tertentu, buku yang ditulis oleh pengarang tertentu, dan juga informasi yang menggunakan berbagai topik yang berkaitan. Selanjutnya yaitu alat-alat pengembangan web semantik. Di sini ada beberapa alat yaitu yang pertama Protege yaitu platform untuk membuat dan mengelola ontologi. Apache Jena yaitu framework Java untuk bekerja dengan data RDF dan SparkQL. Top-Bread Compressor yang ketiga yaitu Top-Bread Compressor editor visual untuk ontologi dan pengembangan data berbasis RDF. Ada yang keempat yaitu Virtuoso yaitu penyimpanan data RDF dan mesin query SparkQL. Ya, untuk yang pertama, yang di sini adalah alat yang digunakan Protege. Kegunaan dari Protege sendiri yaitu memfasilitasi pembuatan. Sebelum kita ke kegunaannya, yang pertama Protege. Apa sih Protege itu? Yaitu adalah open source yang populer digunakan untuk membuat dan mengelola ontologi yang dikembangkan oleh Stanford University. Protege memungkinkan pengguna merancang ontologi dari awal, mendefinisikan konsep, relasi, serta properti dalam sebuah domain tertentu. Dengan antarmuka yang mudah digunakan, Protege memudahkan pengembang dalam mendefinisikan, memvisualisasikan struktur data yang kompleks, menjadikannya alat favorit bagi pengembang peneliti yang bekerja di bidang web semantik. Adapun kegunaan dari Protege sendiri yaitu yang pertama, memfasilitasi pembuatan ontologi dalam berbagai bahasa. Yaitu di mana Protege yang paling umum digunakan oleh OWL adalah yang menjadi bahasa utama web semantik. Ontologi yang dibuat menggunakan Protege bisa mendefinisikan konsep, relasi atau konsep antar konsep dan properti yang ada dalam sebuah domain tertentu, di mana memungkinkan sebuah sistem untuk memahami hubungan data secara lebih mendalam. Selanjutnya yaitu mendukung kolaborasi antar pengembang ontologi. Protege mendukung kolaborasi tim dengan memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja dalam mengembangkan sebuah ontologi sehingga pengguna dapat berbagi dan mengedit ontologi secara bersama-sama sehingga lebih memudahkan pengembangan ontologi yang lebih kompleks. Selanjutnya yaitu sangat cocok untuk keperluan akademik dan penelitian. Protege banyak digunakan dalam lingkungan akademik dan sebuah penelitian untuk menggunakan ontologi sebagai bagian dari eksperimen atau proyek dari sebuah penelitian, terutama yang berkaitan dengan web semantik, yang mana fasilitasnya yang mudah diakses dan fleksibel, memungkinkan para peneliti untuk mengembangkan ontologi yang lebih mendalam tanpa memerlukan keahlian teknis yang mendalam dalam pemrograman. Yang selanjutnya yaitu Apache Jena. Apache sendiri yaitu sebuah framework yang digunakan dalam bahasa Java dan dirancang untuk membantu seorang pengembang web semantik dalam mengelola data RDF serta melakukan query dengan SparkQL. Jena di sini menyediakan berbagai komponen termasuk untuk menyimpan, mengolah data, menyusun data RDF. Adapun fitur-fitur yang ada dalam Apache Jena yaitu yang pertama, mendukung dan memanipulasi
dan penyimpanan data RDF, di mana aplikasi Jena memudahkan pengelolaan dan manipulasi data RDF. Dengan Jena, pengembang dapat mengimpor dan menyimpan dan juga memodifikasi data RDF dalam berbagai format. Hal ini dapat memungkinkan data semantik yang terstruktur dan dikelola dengan lebih efisien dan baik dalam aplikasi kecil maupun yang berskala besar. Yang selanjutnya yaitu menyediakan modul untuk query SPARQL. Yang ketiga yaitu bisa diintegrasikan dengan aplikasi berbasis Java untuk membangun solusi semantik yang lebih komprehensif. Aplikasi Jena dibangun dengan bahasa pemrograman Java, di mana menggunakan integrasi langsung dengan aplikasi berbasis Java. Dengan menggunakan Jena, seorang pengembang dapat membangun solusi web semantik yang sangat komprehensif, di mana mulai dari penyimpanan dan pengolahan data RDF hingga membuat aplikasi yang lebih cerdas dengan pemrosian data semantik. Dan selanjutnya yaitu alat yang ketiga yaitu Top-Red Composer. Apa sih Top-Red Composer itu? Yaitu sebuah alat pengembang berbasis GUI yang dirancang untuk membangun, mengelola, dan mengedit ontologi serta RDF di web semantik. Alat ini banyak digunakan pengembang dan peneliti ataupun sebuah organisasi dalam membangun sebuah aplikasi yang berbasis semantik yang memerlukan pemodelan data yang kompleks. Adapun fitur-fiturnya yaitu yang pertama di sini menyediakan antarmuka visual untuk pengembangan ontologi. Maksudnya, pengguna dapat membuat dan mengedit ontologi secara grafis dan menghubungkan konsep-konsep dalam domain tertentu dan mendefinisikan hubungan antara konsep-konsep tersebut. Dengan fitur ini, pengembang dapat dengan mudah menavigasi struktur ontologi yang rumit tanpa perlu menulis kode manual, sehingga mempermudah pemodelan dan pengelolaan data semantik. Selanjutnya itu mudah digunakan aplikasi data RDF dan juga digunakan dalam lingkungan interface aplikasi berbasis web, di mana alat ini cocok untuk aplikasi berbasis web semantik yang memerlukan integrasi data dari berbagai sumber dan merupakan ontologi, analisis, pemodelan, pengambilan keputusan. Dan selanjutnya yaitu alat yang keempat, Virtuoso. Virtuoso sendiri adalah sebuah platform integrasi data dan penyimpanan yang mendukung penyimpanan dan query data RDF dalam skala besar. Virtuoso juga menyediakan kemampuan untuk mengelola, menyimpan, ataupun mengambil data semantik secara efisien, di mana Virtuoso memungkinkan aplikasi berbasis web semantik itu sendiri beroperasi dengan data yang terstruktur dan saling terhubung. Adapun fitur-fitur dalam Virtuoso yaitu yang pertama, mengelola penyimpanan dan query data RDF pada skala besar, di mana sistem ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menyimpan data RDF dari table store yang memungkinkan penyimpanan dan juga pengambilan data yang sangat efisien, yang mana bahkan dalam jumlah yang sangat besar. Selanjutnya yaitu mendukung akses data secara terpusat dan juga bisa diakses melalui SPARQL endpoint, di mana aplikasi dapat mengajukan query ke Virtuoso untuk akses data semantik yang disimpan di dalamnya. Endpoint SPARQL ini memungkinkan aplikasi atau pengguna lain untuk melakukan sebuah query secara langsung dan juga menyediakan akses yang terpusat ke berbagai jenis data
semantik yang terdistribusi di seluruh sistem. Dan fitur yang ketiga atau yang terakhir yaitu digunakan oleh perusahaan besar dan juga untuk sebuah pengolahan data semantik. Virtuoso dengan fitur yang di atas, Virtuoso penyimpanan dengan fitur dan penyimpanan data EDF dan kemampuan untuk menangani volume data yang besar, menjadikannya sebuah pilihan ataupun pilihan utama yang digunakan untuk aplikasi berbasis web semantik yang mana membutuhkan penyimpanan dan pengembalian data yang cepat dan sangat efisien, yang sangat di mana cocok digunakan oleh perusahaan besar yang juga membutuhkan ketepatan dan kemudahannya. Dengan kemampuan untuk mendeteksi data dari berbagai sumber dan menyajikan data dalam format yang mudah diakses, Virtuoso sering digunakan untuk solusi data intelektual seperti analisis data besar atau itu yang sering disebut big data ataupun manajemen pengetahuan dan juga aplikasi bisnis cerdas. Maksudnya Virtuoso dalam sistem manajemen yang sangat kuat untuk penyimpanan dan pengolahan data EDF dalam skala besar. Adapun kesimpulan dari video ini, framework dan alat-alat seperti Voltage, Avicenna, Doubling Compressor, dan Virtuoso sangat membantu dalam pengembangan aplikasi berbasis semantik. Sehingga web semantik memiliki potensi yang sangat besar dalam membuat data lebih mudah untuk diakses dan dimanfaatkan, terutama dalam era big data ataupun manajemen pengetahuan dan juga aplikasi bisnis cerdas. Mungkin cuma ini yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf sebelumnya apabila ada kesalahan kata dalam video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.